Jalan-jalan ke kota Merapi, pulangnya membawa sebungkus soto, saya berdiri di depan ini untuk membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bernafas pada saat ini dan masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa selalu berselawat kepada beliau bisa memberikan syafaatnya di akhirat kelak kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari panasnya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kakak-kakak panitia seluruhnya, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan pemuda bangsa Indonesia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Judul pidato saya pada siang hari ini yakninya adalah Pemuda Kreatif. Kreativitas adalah daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru. Kreativitas bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk kita para pemuda sekalian. Kreativitas memampukan seseorang untuk berinovasi dan menciptakan suatu hal yang baru. Kreativitas pemuda berarti para pemuda mampu untuk berinovasi dan menciptakan suatu hal yang baru yang tentunya berguna bagi bangsa dan negaranya. Melihat perkembangan zaman pada saat ini, kita telah sampai pada era 5.0 yang artinya konsep masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonominya dengan memasukkan peran kecerdasan buatan. Di era ini, yang memegang kekuasaan dan kejayaan adalah mereka yang mampu berpikiran kreatif dan solutif, dan serta mampu memanfaatkan peluang teknologi dengan sebesar-besarnya, sehingga mereka mampu bersaing dalam hal apapun dan dengan siapapun. Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk memajukan bangsa. Modalnya adalah pemuda yang cerdas dan kreatif, yang memiliki kepekaan pikiran, yang memiliki daya imajinasi yang tinggi, yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, serta memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menemukan suatu hal yang baru. Generasi bangsa Indonesia yang bersemangat. Kejayaan suatu bangsa bisa dicapai apabila memiliki dukungan dari pemudanya yang unggul. Begitu pula sebaliknya, bangsa ini akan hancur apabila pemudanya buruk dan tidak memikirkan masa depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah?
padahal kami senantiasa bertasbih kepada Engkau dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka sebagai khalifah kita harus senantiasa memiliki pola pikir yang kreatif, memiliki pola pikir yang solutif dan inovatif, sehingga nantinya ketika kita menjadi pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri, kita sudah tahu, kita memiliki rencana-rencana yang kreatif, memiliki solusi untuk permasalahan kita, sehingga permasalahan tidak akan berkelanjutan dan akan selesai dengan secepatnya. Generasi bangsa Indonesia yang bersemangat. Setelah kita mengetahui seberapa pentingnya berpikiran kreatif, solutif, dan inovatif, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa memiliki pola pikir yang kreatif. Yang pertama yaitu kita harus keluar dari zona nyaman. Apabila kita keluar dari zona nyaman, kita akan memiliki pemikiran-pemikiran yang baru dan pengalaman-pengalaman yang baru, sehingga pemikiran lebih terbuka akan kita dapati dan pemikiran-pemikiran kreatif nantinya akan datang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu dengan memperbanyak jaringan komunikasi. Dengan kita memperbanyak jaringan komunikasi dengan orang-orang yang baru dan orang-orang yang hebat, maka itu akan lebih membuat pemikiran kita lebih terbuka dan ide-ide kreatif nantinya akan muncul dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu membudayakan literasi. Membudayakan literasi atau membaca adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengasah pemikiran kita menjadi lebih kreatif. Karena dengan adanya ilmu-ilmu yang baru, itu akan membuat pemikiran kita lebih terbuka dan kita sadar bahwa ternyata pemikiran kreatif itu lebih baik daripada pemikiran yang hanya itu-itu saja. Yang keempat yaitu menyediakan waktu tersendiri. Maksudnya menyediakan waktu tersendiri di sini adalah bahwa kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri dengan keadaan yang nyaman dan tenang tentunya. Dengan keadaan yang nyaman dan tenang tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk memikirkan masa depan kita dan merencanakan apa saja yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dan sehingga tanpa kita sadari, pemikiran-pemikiran kreatif nantinya akan muncul dengan sendirinya. Yang kelima yaitu berpikiran positif pada diri sendiri. Berpikiran positif pada diri sendiri maksudnya di sini adalah bahwa kita percaya pada diri kita sendiri, bahwa kita mampu untuk melakukannya, bahwa kita bisa untuk melakukannya. Walaupun mungkin nantinya akan terjadi suatu kesalahan, itu tidak masalah, itu akan kita jadikan sebagai pengalaman nantinya, sehingga kita tidak akan melakukannya di masa yang akan datang dalam keadaan yang sama. Generasi muda bangsa Indonesia yang bersemangat. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita membudayakan literasi dan memperbanyak jaringan komunikasi kita supaya pemikiran kita akan lebih terbuka dan ide-ide kreatif akan muncul dengan sendirinya di pemikiran kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pidato ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.